Tes tes 1 2 3. Izin Pak Sepur ya, Pak Yai, Pak Wandar. Oke. Saya hari ini jadi Habib. Oh iya. Oke. Harap pakai cerdas, harap pakai kata. Silakan. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Arif, juga terima kasih juga Pak Sepur yang sudah mau bersama-sama dengan kita. Terlebih terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya yang mensetujui tentunya kegiatan ini sehingga terlaksana seperti pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir mendampingi anak-anak. Untuk itu izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Shalom, salam damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Jujur ini merupakan hal yang sangat penting bagi saya secara pribadi. Dengan tema toleransi antarumat beragama, tentu sebagai seorang pengajar Kristen, jujur ini merupakan suatu kehormatan gitu ya. Saya beberapa kali diundang ke kampus, universitas gitu ya, tapi bukan dalam konteks berbicara secara gamblang di depan seperti ini. Seringkali hanya dalam konteks pertanyaan gitu ya. Jadi ketika mereka membahas tentang keberagaman, kemudian saya diundang di sana. Tapi yang seperti ini adalah yang seperti ini baru pertama kali gitu ya, khususnya di ranah anak-anak remaja ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi supaya lebih dekat gitu ya teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang toleransi antarumat beragama. Nah, toleransi itu sendiri adalah fondasi penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, khususnya dalam konteks Indonesia. Pagi hari ini sebelum saya menyampaikan sudut pandang dari iman Kristen tentang toleransi, pagi hari ini pun kita akan bisa melihat wujud toleransi itu. Lihat, dari antara kita semua, ketika toleransi ini dibuka, diskusi dibuka, masih ada yang ngobrol, masih ada yang berbincang-bincang, masih ada yang tidak fokus mendengarkan. Itu salah satu wujud intoleran. Setuju nggak? Setuju. Berarti ada toleransi di sini? Buktikan. Dengan apa? Mari kita sama-sama mendengarkan. Oke? Ya. Nah, tadi Pak Arif sudah menanyakan apa itu toleransi. Nah, Pak Engel pengen mendasari secara umum dulu. Jadi, toleransi itu adalah satu sikap yang saling menghormati, sikap yang saling menghargai, menerima perbedaan, secara khusus pagi hari ini dalam konteks keyakinan dalam umat beragama. Jadi dalam konteks agama, toleransi itu bukan berarti meninggalkan keyakinan kita, tapi kita sama-sama menghargai, menghormati apa yang menjadi pilihan orang lain. Nah, Pak Engel sendiri sebagai pengikut Kristus diajarkan untuk kita itu saling menghormati dan hidup di dalam harmoni. Harmoni itu apa sih? Harmoni itu kalau Pak Lulus itu tentunya lebih jago tentang harmoni. Harmoni itu adalah gabungan berbagai instrumen seni musik khususnya sehingga menjadi alunan yang indah. Gitu ya. Coba kalau kamu dengerin suara drum terus lama-lama kupingmu budek mungkin ya. Gitu ya. Tapi kalau kemudian drum itu dibarengi ada piano, ada gitar, kemudian ada bass, ada biola, ada saksofon, wow, itu menjadi musik yang indah. Itu namanya harmoni. Sama juga dalam kehidupan kita beragama. Nah, pagi hari ini cukup unik. Sedikit saja saya spill gitu ya. Tadi ketika saya datang ke sini, kemudian masuk, kemudian Pak Enggal pakai kopiah, gitu. Ada yang menanyakan tadi langsung, Pak kok pakai kopiah? Nah, untungnya saya itu sudah sering berdiskusi dengan Pak Arif gitu ya. Jadi perlu kita sepahamkan bahwa ketika mungkin Pak Enggal pakai kopiah, terus kemudian kalian bawa rosario versinya Katolik, apakah kemudian ketika kalian memakai
aksesoris yang melambangkan salib. Apakah kemudian kalian menjadi Kristen? Tidak. Demikian juga Pak Engel, pakai kopiah. Kemudian maaf kata nih, teman-teman Kristen yang perempuan mungkin pakai hijab. Apakah seketika itu juga jadi Muslim? Enggak, gitu ya. Nah, karena sekali lagi ada syaratnya. Kalau bahasa Muslimnya ada syahadatnya, tapi itu nanti ranahnya Pak Subur, gitu ya. Jujur Pak Engel pagi hari ini memakai kopiah karena pengen ngetes bagaimana responnya kalian semua ketika melihat hal-hal yang mungkin bagi kalian baru, dan memang luar biasa. Ada yang sudah mengerti, namun juga ada mungkin yang belum mengerti. Nah, karena itu setelah ini, makanya Pak Engel pengen melepaskannya. Berarti saya pakai, boleh. Dipakai Pak Arif boleh. Nah, ya sekarang Pak Engel pengen membuka Alkitab, yaitu kitab ajaran Kristen bagi memandang toleransi itu. Jadi bukan berdasarkan persepsi saja, gitu ya. Nah, dalam Alkitab atau mungkin seringkali kalau dalam debat lintas agama itu memakai istilah Bible, gitu ya. Dalam Alkitab itu ada banyak sekali ayat yang mengajarkan tentang toleransi itu sendiri, yaitu perintah supaya kita hidup berdamai dengan semua orang. Nah, berikut ada beberapa ayat yang Pak Engel ingin sampaikan. Setelah itu nanti kalau mungkin kalian ada hal yang mau ditanyakan, silakan dicatat dulu supaya nanti kita bisa sama berdiskusi. Yang pertama, kenapa kita harus toleransi? Karena Pak Engel mengatakan bahwa di dalam Kristen toleransi itu dasarnya adalah kasih. Nah, kasih itu adalah fondasi utama ajaran Kristen dan fondasi utama dalam kita bertoleransi. Dalam satu ayat Tuhan Yesus pernah berkata begini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Jadi hukum yang pertama bagi manusia adalah mengasihi Tuhan. Kamu punya Tuhan? Kasihi Tuhanmu dengan sungguh-sungguh. Nah, hukum yang kedua, perhatikan ini ayat ini ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu sama, setara. Apa hukum yang kedua? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Gitu. Kalau kamu sakit, kira-kira nyari obat gak? Nyari obat, tujuannya untuk apa? Untuk sembuh. Sekarang kalau sesamamu yang sekalipun gak seiman dengan kamu, gak seagama dengan kamu sakit, mau gak kamu menolongnya? Sama, gitu ya. Sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, demikian juga kamu harus mengasihi manusia itu. Ingat, Pak Engel ini kan juga manusia, gitu loh. Dan kamu juga manusia. Kita sesama manusia. Ya, bukan kemudian karena mungkin Pak Engel beda agama berarti Pak Engel bukan manusia, bukan seperti itu. Ya, nah selanjutnya, jadi sekali lagi yang pertama adalah kasih itu fondasi ajaran iman Kristen, dan kemudian bagi kami kasih itulah fondasi utama dalam bertoleransi. Nah, yang kedua, ternyata hidup damai, hidup bertoleransi itu merupakan perintah dari Tuhan Yesus untuk kami umat Kristen. Di mana? Di dalam surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus itu berkata demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah damai dengan semua orang. Bukan di situ ditentukan hanya orang-orang tertentu saja atau hanya orang yang seiman saja, enggak. Tapi hiduplah damai dengan semua orang. Hiduplah disitulah kata perintahnya. Contoh, kamu namanya siapa mas? Randa. Nanda. Oke, Nanda pergilah. Berarti Pak Engel nyuruh Nanda apa? Pergi. Gitu ya. Jadi ketika di sini ada kata hiduplah berdamai dengan semua orang, artinya kita diperintahkan untuk berdamai dengan siapapun dia. Gitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi ayat ini mengatakan bahwa kita harus sekuat tenaga untuk menjaga perdamaian. Ingat, sekuat tenaga menjaga perdamaian, bahkan dengan orang-orang yang sekalipun berbeda keyakinan. Namun tentu saja dalam menjalani perdamaian ini tidak boleh bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam iman kami. Jujur, ini Pak Engel mulai agak
ke pinggir jurang, wah, emang salah komedi, enggak ya. Ini ke pinggir jurang Pak Enggal cuma ngambil contoh aja. Jadi makanya coba kalian lihat, perhatikan baik-baik. Semoga tidak ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung nanti ngobrol sama Pak Enggal biar Pak Enggal jelaskan sehingga nggak ada kesalahpahaman. Coba lihat di pemberitaan yang viral-viral beberapa waktu ini, bahkan juga sudah lama. Orang Kristen itu kalau ibadah dilarang. Coba kamu lihat di sekitarmu, pernah nggak melihat ibadah di gereja atau bahkan mungkin sekalipun di ruko-ruko itu banyak sekali gereja-gereja yang kemudian dilarang beribadah. Yang terbaru itu ada satu kasus di perumahan mana begitu, ya. Kemudian di situ ada gunung serbaguna. Nah, kemudian di situ dipakai untuk ibadah orang Kristen karena pembangunan gerejanya belum selesai. Itu di demo. Pak Enggal nggak mengatakan yang mendemo siapa, tapi itu di demo. Dikatakan tidak boleh beribadah di situ. Nah, terus kemudian gereja di demo, dibakar, bahkan ada yang dibom. Pak Enggal ini salah satu korban bomnya loh. Kampusnya Pak Enggal, tempat Pak Enggal belajar di Surabaya, itu sekitar tahun 2000, Pak Enggal lupa, sekitar 2016 atau 2017 gitu ya. Ada bom di sebuah gereja dan itu di kampusnya Pak Enggal. Nah, tapi Pak Enggal nggak mengatakan itu Muslim, enggak. Itu adalah orang-orang yang hanya mengatasnamakan agama apapun ya itu nanti bisa kita lihat. Nah, kenapa kita diam? Kenapa kita nggak melawan? Kenapa kita nggak kemudian membalas, mendemo balik? Bahkan maaf kata nyuwun sewu, ini guyon ya, guyon waton ini, guyon waton. Izin Pak Budi nggih, guyon waton nggih. Contoh maaf, ketika tua masjid keras banget, kita diem tuh. Kita nggak minta tuh, mbok tolong dilonke kayak. Oke. Terus kemudian yang paling ini sekali lagi guyon maton. Ketika hari Jumat jalan-jalan ditutup, kita juga nggak protes, kita milih minggir gitu. Karena apa? Kita menghormati. Oh, mereka sedang ibadah. Gitu. Oke. Ketika jujur Pak Enggal itu pernah tinggal di tetangganya Pak Budi di Jatisari. Pak Enggal itu tinggal di sebuah rumah itu depannya itu masjid toanya, waduh keras banget. Tapi apa? Bagi Pak Enggal itu, wis luar biasa. Ini Pak Enggal nggak protes, enggak. Karena apa? Pak Enggal tahu bagaimana hidup bertoleransi itu. Itu budaya. Nah, jadi ini hal-hal yang penting sekali. Bahkan nyuwun sewu, kalau bulan Ramadan itu, bulan-bulan seperti ini tuh banyak jujur pengusaha Kristen itu sering beberapa orang ya sering mengeluh ke Pak Enggal gitu. Kadang itu kita ini lho Pak, perkewo meh dodol engko di apa? Sweeping, ora dodol kok penghasilanku kurang gitu. Nah, ini seperti apa? Tapi sekali lagi, Pak Enggal tidak bicara agama, tapi ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, tapi mereka sangat intoleran. Nah, ini penting sekali. Jadi sekali lagi, Pak Enggal yang omongkan itu adalah orang-orang yang mengaku beragama tapi di negeri Konoha, bukan di Indonesia. Oke? Kalau di Indonesia apalagi di Padang nggak ada seperti itu. Amin. Nah, yang terakhir, ya, kedua terakhir, kita juga diperintahkan untuk menghormati semua orang. Di mana ayatnya? Di surat 1 Petrus 2 ayat 7 dikatakan begini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah pemerintah. Nah, jadi ayat ini menegaskan bahwa kita itu harus menghormati setiap individu, apapun latar belakangnya, apapun backgroundnya, suku, agama, rasnya, apapun itu kita harus menghormati. Jujur Pak Enggal itu mengajar di banyak sekolah, salah satunya di 4 ini. Pak Enggal itu mungkin di antara kalian juga mungkin ada yang pernah Pak Enggal tegur. Mungkin kalau bikin iki sapa tuh, aku ora tahu ketemu negur-negur aku, mungkin begitu. Pak Enggal juga merasakan itu. Jadi Pak Enggal itu ngajar di banyak sekolah. Dan satu momen yang Pak Enggal selalu tekankan adalah ketika ada saatnya berdoa, baik doa pagi, pembiasaan pagi maupun doa siang, pembiasaan siang, muslim sholat, yang Kristen doa. Saya itu kalau Pak Enggal ketemu dengan siswa yang ngakunya muslim tapi nggak sholat, baik di pembiasaan pagi maupun siang, Pak Enggal selalu tegur,
Gitu ya. Karena apa? Nyuwun sewu, mereka itu kadang mengganggu teman-teman yang Kristen yang sedang berdoa di sekolah lain, bukan di tempat-tempat. Oke? Nah, jadi ketika kita baca Alkitab begitu berdoa, mereka itu berisik sekali. Kemudian Pak Enggal keluar. Kamu kenapa nggak ibadah? Kalau yang cewek-cewek selalu beralasan berhalangan. Oke? Yang cowok kemudian mereka diam saja. Kemudian tak bilang begini, ini bercanda ya. Kalau kamu nggak mau ibadah, sini masuk, login sini, biar enak. Gitu. Biar jadi menggunakan waktu dengan baik ya. Ya. Tapi log out dulu gitu ya. Nah, jadi saya selalu mengingatkan mereka untuk ayo sholat. Karena apa? Itu bagian dari toleransi dan sangat indah sekali. Kalau kamu nggak mau sholat, baru Pak Enggal bilang sini ikut Pak Enggal. Masuk sini, nah begitu ya, seperti itu. Jadi besok-besok Pak Arif, Pak Subur izin, kalau nggak ada yang sholat suruh gabung ke Kristen aja, saya siap. Itu. Kalau yang cewek berhalangan, ya ini guyon, sekali lagi guyon Pak Arif. Di Kristen nggak ada halangan-halangan. Ayo, biar nanti, ayo, gitu ya. Ya. Jadi yang terakhir. Ini adalah teladan yang paling mulia bagi kami umat Kristen. Siapa? Tuhan Yesus sendiri itu menjadi teladan buat kami. Tuhan Yesus adalah teladan yang sempurna dalam hal toleransi. Tuhan Yesus itu tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Bahkan ketika orang-orang menentangnya. Ketika di dunia Tuhan Yesus itu dihina, dicela, dihalangi oleh banyak orang. Yohanes 8:32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak perlu dipaksakan. Iman itu tidak perlu dipaksakan, melainkan cukup disampaikan. Kita berbagi tentang iman kita boleh nggak? Boleh sekali. Yang nggak boleh itu kalau memaksakan. Kowe kudu Islam, kowe kudu Kristen. Nggak boleh. Kalau menyampaikan Kristen itu baik loh, Islam itu agama kedamaian loh, boleh nggak? Boleh sekali. Yang nggak boleh itu ketika memaksakan iman kita kepada orang lain. Nah, jadi ini sekali lagi, yuk mari kita sama-sama hidup dalam penuh kasih, bertoleransi satu dengan yang lain. Pak Enggal mau kasih tahu satu kebenaran penting. Kamu tahu nggak kenapa kita itu disebut Kristen? Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Mau tahu nggak? Kita itu disebut Kristen, Pak Enggal kasih tahu. Christian is not about religion. Kristen is a relationship. Jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu relasi. Kamu tahu kenapa muncul kata Kristen? Kristen itu kata ejekan. Jadi Kristen itu bukan agama. Jadi waktu itu di Antioquia, para orang-orang yang waktu itu belum ada agama Kristen, tapi pengikut Kristus itu diejek ketika mereka beribadah. Setelah ibadah selesai mereka diajak, dasar Kristen, orang Kristen sinting gitu. Jadi Kristen itu kata-kata ejekan. Jadi kalau sekarang kita sebagai seorang Kristen diejek itu biasa. Jadi dari kalimat ejekan itu kemudian menjadi akronim sebuah agama yang mengidentifikasikan pengikut Kristus. Nah, kesimpulannya adalah, jujur, ada satu kalimat yang sangat-sangat penting Pak Enggal sampaikan. Itu disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 3:16 begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita. Supaya, perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu kata, kasih Allah akan dunia ini. Kita di dalam dunia semua, tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang di Mars, tidak ada yang di Pluto. Kita semua di dunia. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi kamu semua. Tidak ada yang dibedakan. Nah, jadi mari bersama-sama seperti yang Pak Enggal sampaikan tadi, kita saling menghormati. Anak-anak muda, remaja, marilah kita menjadi duta perdamaian di tengah keberagaman ini. Sekali lagi, dunia sudah banyak konflik, kita jangan menjadi bagian dari konflik itu. Nah, terakhir adalah satu ayat yang mau Pak Enggal sampaikan di dalam Matius 5 ayat 9. Ajaran Tuhan Yesus mengatakan begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak
Tuhan. Semoga kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dicatat dulu, nanti moderator akan fasilitasi. Iya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Enggal. Iya. Siraman rohani versi Kristen. Enggak ya? Iya, satu hal yang tadi menggelitik saya yaitu tentang kebaikan, tentang sebuah ajaran atau agama. Dan ini harus ada lawannya. Jadi ini lawannya saya sudah bawa lawan ya toh. Kalau saya sendiri, kalau saya kan cuma pakai bajunya saja seperti ini, jubah ya toh. Ngertine wong Arab ya toh. Mergo iki jenggote ora tak cukur sik. Lah ini tambah lagi narasumbernya ini Kiai Budi. Enggak. Wong buyumu ngeceh lho, buyumu kok aja ngeceh ngono lho. Iya, berikutnya pertanyaan tolong simpan dulu Pak. Misalnya kalau orang Kristen itu boleh gini enggak? Oh, orang Kristen boleh gini enggak? Atau misalnya saya kalau dua agama Islam boleh enggak? Gitu kan. Ya, kan Senin sampai ini saya enggak usah sholat, tapi saya Islam Pak. Tapi minggunya saya ikut Pak Enggal lah. Untuk orang aku takokno karo Pak Subur karo Pak Enggal begitu. Ini harus ada lawan yang menyampaikan ini versinya Islam. Siapa Subur? Oke, tidak usah lama-lama, anak-anak udah panas. Ki wong semudeng kabeh kudune. Sing rum mudeng kae lho, kayak sama Pak Enggal kan. Tapi Pak Enggal tadi tujuannya baik untuk menyampaikan kebaikan tentang agamanya. Lalu bagaimana versinya Pak Subur dalam Islam? Kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Subur. Oke. Terima kasih Pak Arif waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Subur tidak lama, cuma menambahi dari Pak Enggal saja. Konteks dari Pak Enggal tadi yaitu toleransi. Memang benar, dalam agama itu butuh yang namanya toleransi antar agama. Jadi saling menghormati satu sama lain. Dan di sini diterangkan bahwasanya ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Kalau tadi Pak Enggal cuma Matius ayat, kalau ini saya bacakan ayatnya. Ati Allah ati Rasul wa uli amri minkum. Itu sudah dijelaskan bahwasanya kita itu di situ diterangkan bahwasanya umat Islam itu harus yang namanya menghargai satu sama lain tentang yang namanya kerukunan antar beragama. Jadi konteksnya di sini agama Islam itu enak. Agama Islam tuh enak, logiknya juga enak. Iya dah. Contoh, kalian jebabat tangan tok, bilang asyhadu an la ilaha illallah, udah masuk Islam. Tapi konteksnya ketika kalian sudah masuk Islam itu ada kontribusi satu sama lain. Ketika kalian menjalankan ini, kalian dapat pahala. Ketika meninggalkan ini, kalian dapat dosa. Nah, satu lagi ayat yang sudah jelas banget bahwasanya kita itu disuruh untuk yang namanya toleransi umat beragama, yaitu tentang surat Al-Ikhlas. Bagaimana bacanya surat Al-Ikhlas? Tahu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu hanya satu. Ya, satu. Allah itu satu. Ketika Allah itu banyak, bingung. Kalian bingung. Semisal gini, ketika Allah itu memiliki istri, di situ sudah diterangkan bahwasanya tidak diperanakan dan tidak pula beranak. Nah, jadi di sini konteksnya Allah itu hanya satu. Kalau Allah itu 3, 4, 5, 6, bubar dunia ini. Iya enggak? Nah, coba deh gini. Contohnya, real contoh. Ketika kita melakukan ibadah sholat,
Allah yang satu bilang, sholatmu baik. Yang Allah kedua, sholatmu nggak baik. Ya ojo dikai pahala, ojo. Nah, berarti konteksnya ketika Allah itu banyak, kita itu ribet, bingung diri, malas ngopo, kan gitu. Jadi iman itu harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Ketika perbuatan kalian baik, maka Allah akan mencatat perbuatan itu dengan pahala Allah. Langsung disambung dengan ayat yaitu surat Al-Kafirun. Dah tahu Al-Kafirun bagaimana? Itu tentang menghormati satu sama lain antar umat beragama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang diterapkan itu apa? Yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ya ibu tiga, agamamu ya agamamu, agamaku juga agamaku. Di situ tertera bahwasannya agama Islam itu tidak melarang satu sama lain. Kamu mau berteman dengan siapapun silahkan, yang penting konsepnya kalian tahu, ranahnya itu tahu, agama apa, agama mereka apa, dan jangan yang namanya menyakiti yang namanya agama lain. Bagaimana konsepnya? Ketika kalian kok menyakiti agama lain, berarti kalian juga menyakiti diri sendiri. Karena apa? Teman atau kerabat kita yang berbeda agama itu adalah satu kejiwaan dalam kita sendiri. Mungkin gini, semisal kalian di kelas ditempatkan bahwasanya ada agama satu dan agama Islam. Konteksnya ketika kalian berteman di situ langsung ada suatu permasalahan antar satu agama dengan teman kalian, pasti semuanya akan bubar. Pasti yang satu bilang, jangan berteman dengan sana, jangan berteman dengan sini. Ini menunjukkan bahwasanya konteks agama kita itu masih rendah kalian ketika kalian itu seperti itu. Maka kalian sendiri harus yang namanya satu sama lain menghargai satu agama lain. Dari sini paham ya? Karena Islam itu mudah ketika kalian mendapatkan ketika kalian melakukan hal yang baik, ya maka Allah akan memberikan kalian pahala. Namun ketika kalian kok melakukan keburukan, berarti kalian harus mendapatkan dosa. Terus tentang puasa untuk cewek, Islam itu mudah. Ketika cewek itu berhalangan, boleh tak mengganti puasa itu nanti setelah lebaran? Boleh kan? Tapi dengan tapi lah, jangan melihatkan makanan itu, apalagi ketika kita makan itu di depan orang yang sedang berpuasa. Oke? Yang sejak pertama puasa sampai sekarang puasa dan nanti selesai puasa, tolong dijaga ketika ada orang yang lagi puasa, jangan menunjukkan makanan itu atau memakan makanan itu di depan orang yang berpuasa. Hukumnya apa? Berdosa. Oke? Dari saya, dari Pak Subur, cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya luar biasa. Ya, saya kutip sedikit Pak Subur. Nah, ini yang terakhir ini dan perlu kita obrolkan. Wujud toleransinya jangan memperlihatkan makanan kalian kepada orang lain. Itu kan kalau kita tidak puasa yang perempuan gitu kan. Saya perempuan tidak puasa, kemudian saya tidak boleh memperlihatkan makanan saya ke orang lain.
Lalu orang yang puasa ini kan juga perlu menghargai orang yang tidak puasa. Terutama yang umat Kristen atau umat Katolik misalnya gitu kan. Nah, kalau mereka makan di depan kita, nih, kita kan harus juga menghargai mereka karena mereka tidak puasa. Lalu kalau seperti itu hukumnya bagaimana? Nah, ini dijawab versinya Pak Enggal boleh, versinya Pak Subur juga boleh. Nah, menurut pandangannya gitu. Pak Enggal dulu boleh? Nah, silakan. Nah. Oke, ya, saya sedikit saja secara singkat. Bagi kami, ketika kami di Kristen itu juga ada puasa ya. Jangan dikira di Kristen nggak ada puasa. Kristen puasa itu ada banyak. Menarik, ya. menarik. Tapi itu kalau bahas nanti panjang, nanti kultum next lagi ya, perlu dibahas puasa dalam Kristen dan Islam itu apa perbedaannya. Tapi yang jelas begini, Pak Engel mau sampaikan intinya bahwa dalam Kristen itu puasa itu bukan soal tidak makan tidak minum. Nah, kenapa puasa harus tidak makan tidak minum? Itu bagi kami hanya sebagai alarm, pengingat. Karena kadang menungso itu kalau orang Jawa bilangnya menus panggone dosa. Nek ora delik iki mestinya lali terus, makanya pengen buat dosa. Akhirnya puasa itu ya harus dengan diiringi caranya kayak orang makan orang minum gitu. Nah, tapi bagi kami, kalau kamu tanya Pak Engel puasa enggak? Sering, kapan? Ya bisa dibilang setiap hari berpuasa. Yang puasa apa? Rohaninya. Pak Engel makan, minum, ya. Lu terus puasanya di mana? Nah, coba nanti versinya Pak Subur kira-kira menurut Pak Subur kalau hal yang seperti yang saya sampaikan kira-kira dalam Islam seperti apa. Jadi kalau di puasa Kristen kuncinya adalah sikap hati. Percuma kamu puasa, tetapi maaf kata kamu IG toksik, IG gosip, IG apa sih? Maaf kata nonton video porno dan lain sebagainya. Ya podo wae. Karena apa? Puasanya cuma nahan lapar dan minum, tapi dosanya pelaku aja podo wae. Tapi dalam Kristen tidak seperti itu. Justru ketika puasa itulah di saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan bicara soal tidak makan tidak minum. Sekali lagi, tidak makan tidak minum itu hanya alarm, pengingat bahwa kamu sedang puasa, sedang kamu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau pertanyaan Pak Ari, kalau ada orang yang makan di depan kita bagaimana? Kalau dari Kristen kembali ke toleransi tadi, yaitu pilihanmu, itu hakmu. Karena di Kristen itu diajarkan bahwa dikatakan begini, satu ayat mengatakan bahwa jika engkau berpuasa, minyakilah mukamu supaya orang lain tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Jadi di Kristen itu kalau puasa nggak boleh ngomong-ngomong. Contoh Pak Engel ngomong sama Pak Budi, aku poso hari ini loh, jenengan ojo ngombe mangan ngarepku yo. Nah, justru itu puasanya menjadi puasa yang munafik bagi kami. Karena apa? Nggak ono tantangan nih, gitu. Akhirnya puasamu tergantung kepada orang lain. Tapi kalau puasamu itu kamu niati, mau orang makan di depanmu, mau orang miso-miso di depanmu, kamu dengan sikap hati karena puasamu kepada Tuhan, bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Jadi bagi Kristen atau bagi saya pribadi nggak masalah kalau seandainya ada orang yang makan dan tidak ada istilahnya mungkin dosa karena goda aku. Itu bagi saya pribadi tidak ada, karena puasa itu personal kita dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Pak Budi atau Pak Parjo yang menjawab, senior ya. Oh ya syukur, monggo. Nah, tadi kan permasalahannya kan ada anak yang tidak puasa, kita makanya diumpet-umpeti, nah gitu. Tapi kalau kita kan tidak tahu kalau pasal misalnya orang Kristen itu kita kan tidak tahu kalau misalnya dia lagi puasa gitu. Tiba-tiba makan itu rupanya. Gimana Pak Syukur? Kan kita harus juga menghargai mereka yang tidak puasa gitu. Oke, ini sangat menarik buat untuk diperbincangkan lagi. Memang dalam Islam itu yang namanya puasa itu menahan hawa nafsu, bukan menahan segala dari makan ini tidak Pak. Jadi semuanya dari tentang rohani kita, tentang perilaku kita itu juga harus diperhatikan. Bukan puasa dalam Islam itu bukan hanya sekedar menahan hausnya atau laparnya makanan, tidak.
Namun konteks puasa yang sebenarnya itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, jadi hampir sama dengan panjenengan. Cuma kalau panjenengan itu kan dari umat Kristiani itu puasa, dia makan, tapi tentang perilaku kita harus dipegang teguh gitu ya. Cuma kalau di Islam itu konteks awalnya puasa itu adalah menahan segala hawa nafsu, bukan menahan laparnya makan dan minum. Nah, jadi untuk Islam sendiri itu hasilnya tuh sama-sama mudah. Kalau kalian menjalankan syariat Islam, menjalankan konteks Islam yang dengan baik, maka perilaku kita juga ikut baik. Namun ketika kalian dalam syariatnya itu buruk, entah itu sholatnya, entah itu puasanya tidak benar, berarti konteks kepribadian mereka itu bisa diterka dengan perilaku mereka. Jadi dari sini ketika ada umat satu dengan umat yang lain, misal ada umat Kristiani yang makan di depan orang puasa, itu bagaimana? Konteksnya kembali lagi ke toleransi tadi. Toleransi antar umat beragama itu harus diterapkan. Ketika ada orang sedang puasa, ya bagaimana caranya umat dari Kristiani itu juga makan tidak melihatkan barangnya itu. Tentu saja sebagaimana juga umat Islam sendiri, ketika mereka sedang berhalangan, ya jangan diperlihatkan makanan tersebut. Karena apa? Itu mengandung suatu godaan yang paling tinggi untuk kita semua. Seusia kalian itu konteksnya masih dalam ranah belajar lagi. Belajar menahan hawa nafsu, belajar segala macam hal-hal yang buruk di lingkungan kita. Tetapi kalau kalian sudah menahan segala itu, menahan lapar, menahan hawa nafsu kita, itu berarti kalian itu sudah dikatakan orang yang puas. Berarti kalian sudah memenuhi syariat Islam tersendiri. Gitu kan? Oke. Oh, luar biasa Pak Subur. Berikutnya ini ada Pak Parjo dan Pak Budi, mungkin mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan biar ya pertanyaan umum lah boleh. Nanti disampaikan ke Pak Enggal atau Pak Subur yang ingin menanggapi. Silakan Pak Budi, berpegang mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ya, kalian yang belakang agak panas ya. Ya, bisa mencari tempat yang teduh boleh. Ya, mohon bersabar Ya. cari tempat yang teduh. Atau Kegiatan dialog ini sampai pukul ya 9. Masih 10 menit. ya 10 menit. Sambil mendengarkan, silakan mendengarkan ya, sambil Ya. mendengarkan. Gesernya ke depan musola boleh, depan menuju boleh, atau Kelas maju 9, lagi, agak maju lagi juga boleh. Enggak perlu pindah 9B, enggak perlu pindah. Tidak usah jauh. Pukul 9 nanti kita usai langsung anak-anak ditobah dan menyanyi Rabbul Haji. Ini sedikit saja tambahan dari saya. Nanti dilanjutkan penampilan dari anak-anak setelah ini ya. Setelah saya nanti ada tambahan sedikit dari Pak Parjo. Nah, ini sedikit saja hanya mengingat, mengulang apa yang sudah sering kita dengarkan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal ayat itu ya? Sedikit. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu.
hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kepada umat-umat sebelum umat Islam. Sama ya, jadi kewajibannya juga umat-umat terdahulu itu berpuasa. La'allakum tatakun, dengan tujuan agar kalian bisa bertakwa. Itu tujuannya ya. Jadi kita berpuasa tujuannya adalah untuk meningkatkan takwa. Insya Allah hari ini semuanya masih puasa ya? Masih. Hari ini puasa yang keberapa? Ke-20. Alhamdulillah. Semoga sampai hari ke berapa? 30 ya? 30 atau 29? Insya Allah 30 ya. Semoga nanti kita kuat puasa sampai hari ke-30, sehingga kita meraih derajat takwa. Apa itu takwa? Yo, siapa yang tahu? Apa itu takwa? Kalau di keterangan yang pernah saya dengar saat saya pengajian di masjid, takwa yang paling tinggi adalah derajatnya itu mengalah. Ini begini, saya tuh kemarin masuk kelas 7, ada siswa cewek yang makan MBG itu. Oh, di kelas MBG itu dibuka jeruknya terus dimakan di kelas. Tujuh apa? Nah ini rahasia. Oh, iya. Saya ingatkan loh, kamu kok makan gitu kan? Saya libur pak. Ternyata dia memang tidak berpuasa. Berarti mohon maaf itu agamanya Muslim Pak? Betul? Muslim, Oke. agamanya Muslim. Lanjut. Apakah hal seperti itu sopan? Tidak. Bagaimana adab orang menghormati temannya yang berpuasa? Tidak memperlihatkan makan di depan temannya. Begitu ya. Jadi bisa menghormati orang yang sedang berpuasa. Karena apa? Menghormati saja itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Ini. Jadi ada juga, saya itu melihat ya, ini nanti yang melakukan silakan merasa begitu. Itu saya pak gitu ya. Saya melihat ada siswa laki-laki Muslim, laki-laki harusnya puasa ya. Iya. Dia makan MBG itu ngumpet di korden. Kelas 7 juga ini, ngumpet di korden. Nah ini yang nanti kelas 7 yang tahu silakan ngomong ke saya, itu siapa gitu ya. Terus temannya lihat. Terus ada lagi siswa yang naik motor ini berarti di luar sekolah ya, siswa SMP 44 naik motor ke sampai perempatan sana buka telur. Oh. Terus dimakan. Oh, tapi ini bukan kelas 7 kalau ini. Oh, Bukan tapi kelas dipastikan 7. Dulu itu anak beragama Islam Muslim. Muslim, Oh. anak Muslim. Terus dilihat oleh warga dan itu langsung warga itu WA ke guru di SMP 44. Makanya enak banget tuh sambil tengok temennya, gelem ra gitu. Sengaja pamer. Kira-kira menghormati orang yang berpuasa tidak itu? Tidak. Berarti adabnya, sopan santunnya dipertanyakan. Adab itu sangat penting. Tadi tujuannya la'alakum takun, untuk meningkatkan takwa. Takwa itu artinya mengalah. Kalau kamu tidak berpuasa, ya bagaimana menghormati teman yang berpuasa? Kalau kamu misalnya pengen mokel gitu ya, ada itu yang kemaki itu, wah naik mokel gagah, wani mokel itu keren gitu kan. Wani rak mokel, ada juga itu yang katanya beberapa temannya diajak mokel. Nah ini dosanya jadi dosa berjamaah. Nah itu. Terus saya lanjutkan yang cerita yang tadi, cerita yang tentang mengalah tadi. Ini ada cerita menarik. Tidak apa-apa ya, mohon waktunya ya. Boleh. Nanti bisa ditambah oleh Pak Yai Subur dan Pak Enggel dan Pak Parjo dan Pak Arif. Ini cerita tentang mengalah. Saya dengarnya baru aja ini. Rasulullah itu
menurut kalian, sepengetahuan kalian, punya istri berapa Rasulullah? Lebih dari satu ya? Iya. Salah satunya yang paling cerdas, yang paling cantik, yang paling muda, paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ya. Pernah dengar Aisyah? Iya. Itu paling banyak meriwayatkan hadis. Nah ini kok malah semakin ramai nih kayaknya dari belakangnya. Aisyah itu pada akhir hidupnya, saat beliau meninggal ya, itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Rasulullah makam. Jadi Rasulullah itu meninggal, itu dimakamkan di dekat rumahnya atau dalam rumahnya. Terus sebelahnya makamnya Abu Bakar, sebelahnya makam Umar. Nah sebelahnya itu disiapkan oleh Rasulullah untuk makamnya Aisyah di situ. Tetapi Aisyah menyampaikan begini, saya mengalah saja gitu. Nah itu takwanya paling tinggi ya, mengalah itu takwanya paling tinggi. Karena istri Rasulullah itu banyak, nanti kalau cuma saya yang dimakamkan di sini, nanti istri yang lain juga meri. Akhirnya Aisyah dimakamkan di tempat umum, pemakaman biasa. Padahal itu perawi hadis yang meriwayatkan hadis paling banyak, hampir semua hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah. Karena hidupnya bareng dengan Rasulullah, pastinya sering mendengar ucapan Rasulullah. Itu mengalah, akhirnya dimakamkan di makam umum. Terus di riwayat itu yang kosong itu di tempat yang kosong itu untuk makamnya siapa kira-kira? Tahu enggak kalian? Tempat yang kosong yang rencananya untuk makam Aisyah itu makamnya siapa? Rencananya. Sampai sekarang masih ada sertifikatnya ini. Tempat ini, kotaan ini di Arab Saudi sana. Ditandatangani kalau sekarang mau bergantian raja-raja Arab itu ya. Makam ini nanti untuk makamnya Yesus Kristus. Kalau turun ke dunia, itu ada perjanjiannya di situ. Makam Nabi Isa alaihissalam. Yang kita percaya dulu saat ditangkap oleh pasukan Romawi. Nah ini agak menyinggung mungkin cerita agama lain ya. Ditangkap oleh pasukan Romawi, kemudian disalib. Itu sebelum disalib itu kan diganti ya, seperti halnya Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahnya itu ya. Itu kan diganti domba ya, diganti kambing. Itu juga Nabi Isa alaihissalam itu waktu disalib itu sudah diganti oleh orang lain dan Nabi Isa diangkat ke langit. Dan besok ketika Dajjal datang, nah itu Nabi Isa turun yang membunuh Dajjal. Nah itu nanti juga Nabi Isa akhirnya meninggal dan makamnya rencananya di situ. Dan sampai sekarang sudah ada perjanjian itu ya. Itu mengalahnya Aisyah. Coba kalau Aisyah tidak mengalah, gitu ya, istri Rasulullah tidak mengalah ya makamnya di situ. Begitu, karena Aisyah mengalah, jadi itu tempatnya diwasiatkan untuk Nabi Isa. Besok kalau turun melawan Dajjal, gitu ya. Itu kita percaya semua ya dengan Nabi Isa ya. Kita menghormati Nabi Isa juga ya. Ya. Jadi tingkatan takwa paling tinggi adalah mengalah. Kalau temannya nyebut nama bapakmu misalnya, kan kadang dibully itu ya, bully nama bapak ya, kamu mengalah aja. Terus ada teman yang kata-katanya kasar gitu, kamu mengalah saja. Karena derajat yang paling tinggi ketakwaan itu adalah mengalah, bisa mengalah. Nah ini penting sekali ya. Dan sebenarnya masih ada sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, hal-hal yang membatalkan pahala, hal-hal yang bukan membatalkan ya, menghilangkan pahala puasa. Ini ya subur yang lebih detail ya. Ini macam-macam ya menghilangkan pahala puasa ya. Salah satunya adalah marah. Nah itu menghina temennya. Nah itu ya, pamer kalau dia mokel, itu jelas itu sudah merusak puasa dan juga merusak pahala puasa. Menggunjing, gibah, melihat dengan, kalau laki-laki nih, melihat dengan nafsu lah itu ya. Misalnya ada temennya lewat, mungkin melihatnya sambil nafsu gitu, itu juga menghilangkan pahala puasa.
itu saja sedikit yang saya sampaikan. Ini karena masih ada yang lain, Pak Engel, kemudian Pak Jo, Pak Arif dan Nyai Subur saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kemampuan atau pengetahuan Pak Budi tentang hadis ini ya luar biasa. Jadi hampir setara kiai. Ya, karena ini waktu sudah jam 9, anak-anakku, sebentar lagi kita akan kegiatan penampilan kitobah dan juga nyanyi religi. Sedikit saja kami mohon kesimpulan dari Pak Enggal dan Pak Subur, mungkin diakhiri dengan kata-kata atau kalimat yang ya menjadi penyemangat kita agar kita selalu toleran dengan rekan-rekan kita, agar kita selalu menghargai, menghormati, dan terakhir tadi kata Pak Budi, mengalah itu adalah tingkatan iman yang paling tinggi. Monggo mungkin dari Pak Enggal atau Pak Subur sedikit saja simpulan dari kegiatan pagi ini. Pak Enggal dulu boleh. Oke, ya baik. Sangat menarik apa yang kita diskusikan pagi hari ini berkaitan toleransi, kemudian puasa dan lain sebagainya dari berbagai pandangan. Intinya bahwa setiap kita itu kembali punya persepsi dan kita juga punya keyakinan masing-masing. Karena itu kembali ke topik awal kita, itulah indahnya toleransi, bagaimana kita menghormati keyakinan orang lain, dan kemudian yang paling utama adalah bagaimana kita memperdalam keyakinan iman kita sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, jujur seperti yang tadi Pak Enggal sampaikan bahwa jika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya bahwa kita berbagi kebaikan, kebenaran itu suatu kewajiban. Tapi yang salah adalah ketika kita memaksakan kebenaran yang kita miliki kepada orang lain. Jadi sekali lagi, kembali kalau di Muslim mengenal namanya hidayah, gitu ya. Kalau di Kristen itu mengenal yang namanya pertobatan. Tadi kembali, ketika engkau mendengar kebenaran, engkau percaya, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau di Muslim, kalau engkau menerima hidayah dan hidayah itu membuat kamu menjadi seorang Muslim, maka itu juga akan memerdekakan kamu, versi dari iman Islam. Jadi intinya kita semua punya keyakinan, kita punya keimanan masing-masing. Karena itu penting untuk kita memperdalam keyakinan iman kita sehingga dalam diskusi seperti ini kita bisa lebih memahami satu dengan yang lain. Dan sekali lagi, toleransi itu sangat indah sekali karena nyatanya semua manusia ini Tuhan yang ciptakan, gitu. Jadi sekali lagi kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan terakhir, saya juga percaya seperti yang tadi Pak Subur katakan bahwa Tuhan itu satu, gitu ya. Tuhan itu hanya satu. Oke, cuma mungkin kita saja yang mempersepsikannya, pengenalan kita akan Tuhan yang belum sempurna, itu yang kemudian menjadikan kita berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Enggal. Terima kasih untuk Pak Enggal. Jos. Ya, iki gong nih, bicarane anu Nyai Subur iki gong nih. Gonge arep luwih gede apa padha karo Pak? Mesti suwene iku suwe. Silakan Pak Subur. Kalau untuk kesimpulan saya itu hanya satu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam suatu kebaikan dan jangan berlomba-lombalah kalian dalam hal keburukan atau kemungkaran. Di sini sudah diterangkan bahwasanya konteksnya kita itu harus berlomba-lomba dalam suatu kebaikan. Jauhi hal-hal yang buruk, dekati hal-hal yang baik, maka semua kebaikan akan tertuju pada diri kalian masing-masing. Perkuat iman kalian dan jangan lupa konteksnya yang ada dalam syariat Islam itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Konteks sholat, puasa, zakat, serta haji itu harus ditunaikan dengan semaksimal mungkin. Kalau haji itu bentuknya bukan suatu kewajiban, tapi kalau dia sudah memiliki harta yang lebih, maka kalian harus menunaikan haji itu. Cukup singkat dari Pak Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subur. Wah, ini sing kanggo. Silakan boleh menangga. Bukan cuma terakhir aja, tadi saya mau sampaikan lupa. Anak-anak untuk khususnya yang muslim ya, karena ini diskusinya kan sangat panjang sekali, lalu banyak pertanyaan, jadi Pak Enggal membuka diri. Kalau kamu yang muslim khususnya pengen bertanya ya, untuk sebagai pengetahuan tentang pandangan iman Kristen, kamu datang ke kapanpun ke Pak Enggal boleh, atau tanya Bapak Ibu Guru nomor Pak Enggal, nanti kamu WA Pak Enggal untuk bertanya pandangan-pandangan iman Kristen untuk sebagai belajar dan pengetahuan sangat boleh sekali. Itu saja Pak Arif, terima kasih. Oke. Iya, sangat menarik sekali dan waktu kita dibatasi waktu Pak. Gimana? Iya, saya harus ada closingnya juga bahwa intinya adalah semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Dan kebaikan itu tidak perlu untuk diperbandingkan. Oh, agama saya paling baik, agama dia paling baik. Tapi wujud kebaikan itu adalah ketika kita saling menghargai, menghormati, karena tidak ada hal yang diperdebatkan yang seru, dan ini menganggap pendapat kita itu selalu benar, dan ini yang menjadikan kita itu bertengkaran sesuatu yang menjadikan gunjingan dan lain sebagainya itu ya karena ego kita masing-masing. Tapi kalau kita mengalah, kita bisa menghargai, toleran, insya Allah di dunia ini semuanya akan damai dan sejahtera. Mungkin itu kegiatan pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Naya, bapak-bapak yang di depan ini saya minta tolong foto, dan juga ada yang nyetel audio enggak?